semuanya, welcome back to my YouTube channel. Lagi dengan saya, Karina Desti Sabaramita. Saya kelas 2023B jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori feminisme pada cerpen yang berjudul Rambutnya Juminten, karya Ratna Indaswari Ibrahim. Feminisme berasal dari kata fem yang berarti perempuan. Kemudian, timbul gerakan feminis yang secara khusus menyediakan konsep dan teori dalam kaitannya dengan analisis kaum perempuan. Hubungan antara studi kultural dengan feminis dan gender terjadi akibat dari kondisi perempuan yang tersubordinasikan atas kebudayaan. Artinya, kebudayaanlah yang menyebabkan perempuan dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Bukan semata-mata kondisi biologis. Kenyataan menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Embrio teori feminis telah ada sejak adanya pembagian kerja dalam lingkungan, yang artinya perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas melahirkan dan menjaga anak. Kondisi seperti inilah yang mengharuskan perempuan berada di rumah. Sedangkan laki-laki memiliki tugas untuk mencari uang memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mengharuskannya bekerja di luar rumah. Hal tersebut yang menjadi pembeda derajat manusia. Dan paradigma masyarakat pun lebih cenderung menganggap perempuan yang bekerja di luar rumah nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di dalam rumah. Feminis menurut Tizar termasuk teori sosial kritis, yaitu teori yang melibatkan diri pada persoalan pokok dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan sejarah yang sedang dihadapi oleh kelompok-kelompok dalam kondisi tertindas. Topik perempuan dari segi feminis melibatkan masalah gender, bagaimana perempuan terdiskriminasi oleh kultural. Karya sastra jelas dihasilkan oleh seorang pengarang. Pengarang ini bagian dari masyarakat. Artinya, para pengarang khususnya perempuan memiliki keinginan kuat untuk menampilkan tuntutannya, agar kehadirannya mulai diakui dan menjadi lebih bermakna di dalam masyarakat. Perempuan tidak seharusnya terus-menerus terpinggirkan. Perempuan juga berhak tampil dan menjadi pusat perhatian sejajar dengan gerakan pasca modern. Secara umum, kritik sastra feminis menurut Setiono berorientasi pada 3 hal. Yang pertama, mengkaji karya sastrawan perempuan dan meletakkan kedudukannya setara dengan sastrawan laki-laki. Yang kedua, mempresentasikan citra perempuan sebagai makhluk yang berbagai cara ditekan oleh tradisi patriarki yang dominan. Yang ketiga, menekankan persepsi yang didasarkan pada pengalaman perempuan. Cerpen Rambutnya Juminten karya Ratna Indaswari Ibrahim sungguh luar biasa. Pasalnya, cerpen ini mengangkat permasalahan umum dalam masyarakat yang dengan tidak sengaja kita anggap biasa. Namun, jika dilihat dari sisi lain, hal ini adalah fenomena yang didasari oleh kultur dan agama pada masyarakat tertentu. Seorang istri haruslah patuh terhadap suaminya, dan laki-laki berhak atas istrinya. Pada zaman secanggih ini, tetap saja masyarakat masih terpengaruh dengan pemikiran yang seperti itu. Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah tokoh sentral yang memegang kekuasaan penuh dan dapat memilih apapun yang diinginkan. Dan wanita hanya menjadi bawahan laki-laki dan tidak memiliki hak atas diri dia sendiri. Wanita harus berada di lingkungan domestik dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga. Hal ini memacu para sastrawan untuk mengangkat fenomena ini dengan tujuan ada perbaikan pada peran wanita sebagai makhluk yang sederajat dengan laki-laki. Cerpen ini menceritakan bagaimana seorang istri yang tidak punya pilihan selain menuruti keinginan suaminya, sekalipun dia tidak menyukainya. Sebenarnya, topik yang diangkat sangat sederhana, namun apabila dianalisis
permasalahan ini termasuk gejala feminis. Ucapan ini sangat kental dengan permasalahan gender. Hal itu dapat dilihat dari alur cerpen yang menggambarkan setiap peristiwa diukur dari perbedaan gender. Gejala-gejala feminis dalam cerpen ini diantaranya, yang pertama adalah perbedaan gender yang mendominasi peran suami dalam rumah tangga yang berupa penindasan terhadap perempuan. Yang kedua, pandangan masyarakat yang menitik beratkan perempuan yang mengakibatkan ketidakadilan gender. Dan yang ketiga, pandangan laki-laki terhadap feminisme. Dengan adanya perbedaan gender, kaum perempuan tidak memiliki kebebasan dalam berkarya, apalagi kultur masyarakat sangat mendukung. Seperti lunturnya keinginan Juminten untuk memotong rambutnya. Setelah rambutnya panjang, indah, serta disukai banyak orang dengan alasan cemburu, suaminya yang bernama Panuwun menyuruh Juminten memotong rambutnya. Hal ini cukup membuktikan bahwa cerpen ini mengusung perbedaan gender yang masih dianut masyarakat sampai saat ini. Sementara itu, semua perempuan di desa itu memotong rambutnya semodel Marni. Juminten yang tidak juga tahan terhadap aroma minyak rambut itu ingin memotong rambutnya sependek Marni, seperti dalam kutipan novel berikut ini. Saya tidak akan mengizinkan kamu memotong rambut semodel Marni. Sebagai suami, saya kan tahu model apa yang pantas untuk istriku. Dan kau kan dandan untukku. Suatu kali Panuwun berkata, "Tan, ada yang bilang setiap kamu mencuci di pancuran, Nardi pasti mengajakmu ngomong. Iya kan? Jadi mulai sekarang kamu tidak perlu mencuci di pancuran. Dan kalau tidak ada saya di rumah, kamu jangan keluyuran." Panuwun terdiam. Kemudian dia melihat Juminten lekat-lekat. "Saya tadi juga ketemu Pak RT, dan beliau menanyakan mengapa sudah 2 kali kamu tidak ikut latihan voli. Begini saja, Tan. Ini semua gara-gara rambutmu yang panjang. Sekarang kau ke salon Mbak Titi, potong rambutmu sependek mungkin." Pada cerpen ini memperlihatkan gambaran perempuan yang tidak berdaya, tertindas. Hal itu cenderung tidak adil dan tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan. Cerpen ini berusaha menggugat sikap masyarakat yang cenderung membiarkan bahkan membenarkan penindasan oleh laki-laki terhadap perempuan karena kuatnya keyakinan pada norma-norma yang ada. Perempuan dituntut menjadi ibu yang baik, sedangkan haknya sebagai perempuan kurang diperhatikan. Juminten harus memendam keinginan untuk memotong rambutnya, dan dia harus menahan mual karena alergi terhadap obat penyubur rambut untuk mewujudkan keinginan suaminya. Berdasarkan cerita tersebut, terdapat penindasan terhadap perempuan, sekalipun perempuan tersebut adalah istrinya. Bukan hanya lahir, Juminten juga sebagai perempuan mendapatkan penindasan terhadap haknya secara batin sebagai perempuan oleh suaminya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. Seusai meminyaki rambut, Marni berkunjung ke rumahnya. "Nih, setiap pakai obat penyubur rambut ini, saya kok mual dan pusing," kata Juminten. "Itu berarti kamu alergi. Bilang pada Panuwun, kau alergi dengan obat penyubur rambut ini. Saya kira kau tak perlu menyiksa diri sekalipun agar dicintai suami." Juminten terdiam. Selain norma agama dan budaya yang dianut masyarakat, cara pandang masyarakat sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup. Ketidakadilan gender dalam cerpen ini adalah suami meresepsi istri. Jadi, istri berkedudukan sebagai bawahan atau pembantu suami, bukan sebagai mitra yang sejajar. Istri tidak berhak menentukan pilihannya sendiri dan harus berdasarkan izin suami, seperti pada kutipan berikut. "Tapi Kang, sampean sendiri yang ingin melihat rambutku panjang agar seperti Nawang Wulan. Kau dan semua orang desa ini bilang saya cantik dengan rambut yang panjang. Dengan susah payah dan menahan mual karena tak tahan dengan obat rambut itu, saya panjangkan rambut ini menuruti Kang Panuwun. Saya tidak mau dipotong. Sayang kan? Dan saya kira kau bersolek untuk suami.
Wajah Juminten dibasahi air mata kala dilihatnya di kaca salon ini rambutnya sependek rambut lelaki. Kaum laki-laki berpendapat bahwa kaum perempuan terlalu berlebihan dalam mengartikan feminis, karena mereka beranggapan segala hal harus disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, tidak semuanya disamaratakan. Contoh, menjadi rumah tangga bukan berarti perempuan tidak bisa, tetapi secara psikologis mental perempuan lebih lemah, karena kaum perempuan selalu menggunakan perasaan daripada pikiran, sedangkan laki-laki menggunakan pikiran dan logika. Ketidakadilan gender ini selalu mengakibatkan diskriminasi dan pihak yang selalu dirugikan adalah perempuan. Perbedaan gender dalam cerpen ini yaitu perempuan dalam hal ini Juminten sebagai istri yang dibatasi oleh kehendak suaminya. Juminten tidak punya hak atas dirinya sendiri meskipun hanya untuk memanjangkan rambut, menggeluti hobi bermain voli, ataupun bergaul dengan teman-temannya. Dalam cerpen ini, Juminten mengalami konflik batin. Di satu sisi, Juminten adalah perempuan yang sangat beruntung karena sangat dicintai oleh suaminya. Namun, di sisi lain, Juminten tidak punya kebebasan untuk menolak apa yang tidak ingin dia kerjakan, sekalipun menyakiti dirinya sendiri seperti menggunakan minyak rambut yang menyebabkan kulitnya alergi, atau melakukan apa yang dia inginkan seperti memotong rambut semodel sahabatnya Marni. Dan puncaknya, Panungun menyuruh Juminten untuk memotong rambutnya seperti laki-laki. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa perempuan haruslah patuh terhadap suami. Feminisme dianggap tidak sesuai dengan adat dan budaya. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai teori feminisme. Semoga dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.